Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tolak proposal dua klub London untuk Emil Smith-Rowe. Arsenal telah menolak dua tawaran masing-masing dari Fulham dan Crystal Palace untuk Emil Smith-Rowe dengan gelandang yang kurang mendapat tempat di tim utama itu sedang mempertimbangkan masa depannya pada musim panas ini. Menurut laporan Sky Sports, Fulham dan Crystal Palace telah mengisyaratkan minat mereka untuk merekrut Smith-Rowe dan mengajukan penawaran awal untuk sang pemain. Namun, diklaim bahwa kedua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah dan dua klub London tersebut sedang memutuskan apakah akan kembali dengan tawaran yang lebih tinggi atau tidak sebelum batas waktu transfer. Fulham telah kehilangan Bobby de Cordova-Reid ke Leicester setelah kontraknya habis dan masih ada sebuah ketidakpastian mengenai masa depan Willian setelah kontraknya habis. Smith-Rowe sendiri tahu bahwa ia akan meninggalkan tim masa kecilnya demi mendapatkan waktu bermain secara reguler musim depan dan telah menilai opsi-opsinya. Kontrak sang gelandang serang di Emirates saat ini masih berlaku hingga musim panas 2026. Bolonya tolak tawaran Arsenal untuk Riccardo Calafiori. Menurut kabar dari Corriere dello Sport, sang pemain berusia 22 tahun akan kembali ke kamp latihan klub pada 20 Juli mendatang. Dia akan memulai pramusim bersama kubu Stadio Renato Dall'Ara, terkecuali The Gunners menemukan jalan terobosan untuk menyelesaikan negosiasinya. Riccardo Calafiori sebelumnya diharapkan untuk gabung Arsenal setelah berhasil mencapai kesepakatan personal. Namun, Bolonya masih belum memberikan lampu hijau. Menurut kabar dari dua media Italia yang disinggung di atas, Rossoblu bersikeras meminta 50 juta euro plus bonus selagi The Gunners hanya bisa menyamakannya melalui bonus yang berkaitan dengan performa. Resto del Carlino melaporkan bahwa penawaran Arsenal adalah 45 juta euro plus 5 juta euro dan itu masih belum cukup untuk Bolonya. Surat kabar lokal tersebut menambahkan bahwa klub juga menolak penyertaan Jakub Kiwior dalam kesepakatan. Mereka tertarik kepada pemain timnas Polandia tersebut, namun hanya bersedia melakukannya dalam kesepakatan yang berbeda. Edu Gaspar punya rencana cadangan jika Riccardo Calafiori batal ke Arsenal. Berdasarkan laporan yang beredar, Arsenal dan Riccardo Calafiori sudah mencapai kesepakatan lisan. Akan tetapi hingga saat ini bek Bolonya tersebut masih belum juga merapat ke Arsenal. Penundaan kedatangan Calafiori dikabarkan karena Bolonya masih belum setuju dengan harga yang diajukan oleh Arsenal. Direktur olahraga Arsenal, Edu Gaspar, dikabarkan sudah punya rencana cadangan jika mereka gagal mendapatkan bek timnas Italia tersebut. Berdasarkan laporan dari Football London, Edu Gaspar sudah punya opsi pengganti jika Calafiori gagal mereka dapatkan. Di mana nama bek Sporting CP, Goncalo Inacio, jadi pilihan Arsenal jika mereka gagal mendapatkan Riccardo Calafiori. Arsenal dikabarkan bergabung dengan Liverpool dan Manchester United yang juga mengincar Goncalo Inacio. Akan tetapi, Inacio sendiri sebenarnya sudah masuk radar Mikel Arteta sejak lama. Resmi, Arsenal lepas dua pemain. Arsenal resmi melepas dua pemainnya sekaligus di hari yang sama. Keduanya merupakan pemain multi-talent Albert Sambi Lokonga dan bek kiri Nuno Tavares. Lokonga dan Tavares sama-sama pergi dari Emirates Stadium dengan status loan selama semusim penuh. Albert Sambi Lokonga bergabung dengan klub La Liga Sevilla. Nuno Tavares akan berseragam klub Serie A Lazio. Lokonga dan Tavares memang bisa dibilang sudah tak berada dalam rencana Arteta untuk musim 2024-2025 ini. Musim lalu, Lokonga dipinjamkan ke Luton Town, sedangkan Tavares ke Nottingham Forest. Keputusan Arsenal untuk sekali lagi meminjamkan Tavares bisa jadi berkaitan dengan rencana Arsenal untuk menggait bek Riccardo Calafiori. Arsenal harus bayar segini jika inginkan Joao Felix. Sang penyerang telah meminta perwakilannya untuk mencarikannya klub baru sebelum 27 Juli
hari di mana ia harus melapor untuk mengikuti latihan pramusim di Atletico Madrid di bawah arahan pelatih Diego Simeone. Dilansir dari Record, mantan klub Felix Benfica ingin mendapatkan 50% hak kepemilikannya dengan harga 17 juta euro. Namun Atletico meminta 25 juta euro untuk menerima tawaran mereka. Klub La Liga tersebut menginginkan 50 juta euro untuk penjualan secara keseluruhan. Atletico Madrid tidak memiliki rencana untuk mempertimbangkan proposal peminjaman untuk Felix. Felix telah menghabiskan 18 bulan terakhir sebagai pemain pinjaman bersama Chelsea dan Barcelona. Dia masuk dalam radar Arsenal pada Januari 2023, namun menandatangani kontrak dengan The Blues yang membayar biaya peminjaman yang cukup besar. Pemain berusia 24 tahun itu memulai masa baktinya di Chelsea dengan cara terburuk dengan mendapatkan kartu merah pada debutnya. Arsenal bisa raup 1,6 triliun rupiah berkat Gabriel Martinelli. Arsenal bisa mendapatkan hadiah 80 juta pound sterling atau 1,6 triliun rupiah berkat Gabriel Martinelli dan bintang-bintang lainnya dengan profil besar di Amerika Utara dan Selatan. Martinelli dan rekan setimnya di Brazil, Gabriel Magalhaes, telah menjadi perwakilan The Gunners di Copa America yang diselenggarakan AS tahun ini. Analisis dari pakar industri CLV Group menunjukkan bahwa Arsenal dapat memonetisasi basis penggemar mereka di AS dengan lebih baik dan ada pendapatan komersial tambahan sebesar 80 juta euro yang tersedia di pasar. Terhubung dengan pendukung AS melalui pemain seperti Martinelli yang menjadi bintang di Copa America dan Piala Dunia akan menjadi kunci di sini. Laporan tersebut menemukan bahwa keterlibatan digital dan langsung ke konsumen adalah kunci untuk membuka pendapatan tambahan ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!